Bagaimana cara keluar dari lingkaran hutang dan memulai keuangan sehat? Lingkaran hutang ibarat pasir hisap, makin Anda berjuang keluar tanpa strategi, makin dalam Anda terperosok. Banyak orang terjebak dalam siklus membayar minimum tagihan kartu, kredit, meminjam untuk menutupi pinjaman lain, dan hidup dari gaji ke gaji tanpa pernah merasa cukup. Jika Anda berada dalam situasi ini, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Lebih penting lagi, ada jalan keluar, asal Anda siap menghadapi kenyataan dan mengambil langkah konkret untuk membangun kembali keuangan yang sehat. Video ini akan membimbing Anda langkah demi langkah dalam keluar dari jeratan utang dan membangun fondasi finansial yang kuat. Ini bukan solusi instan, tetapi dengan komitmen dan kedisiplinan, hasilnya akan nyata dan bertahan lama. Sadari dan akui kondisi finansial saat ini. Langkah pertama yang paling sulit seringkali adalah mengakui bahwa Anda memiliki masalah. Banyak orang menolak menghadapi kenyataan, membiarkan tagihan menumpuk dan menghindari komunikasi dari pihak penagih. Tapi menghindar hanya akan memperburuk keadaan. Ambil waktu khusus untuk duduk dan melihat keseluruhan kondisi keuangan Anda. Jumlah, total hutang yang dimiliki jenis hutang, kartu kredit, pinjaman pribadi, cicilan kendaraan, dalalaler, bunga dan jangka waktu pembayaran masing-masing hutang penghasilan bersih bulanan pengeluaran rutin catat, semua ini secara rinci. Gunakan aplikasi keuangan, spreadsheet, atau bahkan kertas dan pena. Yang penting Anda tahu persis di mana posisi Anda berdiri saat ini. 2. Berhenti menambah hutang baru. Ini adalah syarat mutlak. Anda tidak akan bisa keluar dari lingkaran hutang jika tetap menambah beban. Tahan keinginan untuk menggunakan kartu kredit, mengambil cicilan baru, atau berutang ke teman dan keluarga, setidaknya hingga Anda punya kendali atas kondisi finansial. Pertimbangkan untuk menyimpan kartu kredit Anda di tempat yang tidak mudah dijangkau, atau bahkan menonaktifkannya sementara. Bila perlu, ubah kebiasaan belanja impulsif yang sering menjadi pemicu utama, bertambahnya utang. 3. Buat anggaran dan prioritaskan pengeluaran. Setelah mengetahui kondisi keuangan Anda, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran. Tentukan mana kebutuhan pokok dan mana yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Gunakan prinsip 50-30-20 sebagai pedoman awal. 10% untuk kebutuhan pokok, makan, transportasi, tempat tinggal. 30% untuk keinginan, hiburan, makan di luar, langganan streaming. 20% untuk tabungan dan pelunasan hutang dalam kondisi terjebak utang. Porsi tabungan dan pelunasan bisa diperbesar dengan memangkas bagian keinginan. Tujuannya adalah mengalokasikan dana sebanyak mungkin untuk mempercepat pelunasan. 4. Gunakan strategi pelunasan yang tepat. Avalanche versus snowball. Ada dua pendekatan utama dalam melunasi hutang. A. Metode avalanche, longsoran salju. Fokus pada membayar hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, sambil membayar minimum pada hutang lain. Kelebihan, lebih hemat bunga dalam jangka panjang. Cocok untuk Anda yang ingin efisiensi maksimal. Dr. B. Metode snowball, bola salju. Fokus pada melunasi hutang dengan jumlah terkecil lebih dulu, lalu lanjut ke yang lebih besar. Kelebihan, memberikan motivasi karena cepat melihat hasil. Cocok untuk Anda yang butuh dorongan psikologis agar tetap semangat. Pilih strategi yang paling cocok dengan kondisi dan karakter Anda. Yang penting adalah konsisten menjalankannya. 5. Cari sumber penghasilan tambahan. Jika gaji bulanan nyaris tidak cukup untuk kebutuhan pokok, apalagi membayar utang, sudah waktunya mencari tambahan penghasilan. Banyak pilihan yang bisa Anda pertimbangkan. Freelance, menulis, desain, penerjemah, lain. Jual barang yang tidak lagi terpakai, bisnis kecil-kecilan dari rumah, makanan, kerajinan, reseller, aplikasi ride-hailing atau delivery. Setiap tambahan penghasilan, sekecil apapun, bisa mempercepat proses keluar dari hutang. Ingat, tujuan Anda adalah mengubah arah hidup, dan itu butuh usaha ekstra. 6. Bangun dana darurat kecil. Ini mungkin terdengar aneh. Mengapa menabung saat punya banyak utang? Tapi memiliki dana darurat kecil, minimal 2 juta, justru bisa mencegah Anda menambah utang saat kondisi mendesak muncul, seperti motor rusak, anak sakit, atau kebutuhan dadakan lain. Setelah dana darurat awal terbentuk, barulah fokus kembali ke pelunasan utang. Setelah semua utang lunas, baru Anda bisa membangun dana darurat penuh yang idealnya setara 3-6 bulan pengeluaran. 7. Edukasi diri tentang keuangan pribadi? Salah. Satu alasan banyak orang terjebak dalam lingkaran hutang adalah kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan.
Luangkan waktu untuk membaca buku, menonton video edukasi, atau mengikuti seminar webinar tentang manajemen anggaran investasi dasar psikologi keuangan cara mengelola risiko. Semakin Anda paham, semakin kecil kemungkinan Anda mengulangi kesalahan keuangan yang sama di masa depan. 8. Komunikasikan dengan kreditur atau lembaga keuangan. Jangan takut untuk menghubungi pihak bank atau lembaga pembiayaan. Banyak dari mereka yang bersedia bekerja sama jika Anda menunjukkan niat baik untuk membayar. Beberapa opsi yang bisa ditanyakan: restrukturisasi, utang, penyesuaian cicilan, keringanan bunga atau denda, perpanjangan jangka waktu pembayaran, transparansi dan komunikasi seringkali membuka jalan yang lebih ringan daripada menghindar. 9. Bangun kebiasaan finansial sehat. Setelah utang mulai berkurang atau bahkan lunas, jangan jatuh ke lubang yang sama. Gunakan pengalaman ini sebagai titik balik. Mulailah menerapkan kebiasaan keuangan sehat. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Catat. Semua pemasukan dan pengeluaran sisihkan tabungan di awal. Bukan sisa belajar investasi secara bertahap. Evaluasi keuangan pribadi secara berkala. Ingat, sehat secara finansial bukan soal punya banyak uang, tetapi soal bisa mengelola uang dengan bijak. 10. Rayakan kemajuan, bukan sempurna. Perjalanan keluar dari utang tidak selalu mulus. Mungkin Anda akan tergoda untuk kembali menggunakan kartu kredit, atau suatu bulan tidak bisa membayar lebih dari minimum. Tidak apa-apa. Yang penting adalah tidak menyerah dan tetap kembali ke jalur. Rayakan setiap hutang yang berhasil dilunasi. Rasakan kepuasan kecil itu sebagai bahan bakar untuk melangkah ke tahap berikutnya. Penutup. Anda berhak atas hidup tanpa beban hutang. Kehidupan yang bebas dari jeratan utang bukan mimpi kosong. Banyak orang telah berhasil keluar dari kondisi keuangan yang jauh lebih buruk dan membangun kehidupan yang lebih baik. Yang Anda butuhkan hanyalah komitmen, keberanian untuk berubah, dan kesediaan belajar. Hutang bukanlah akhir dari segalanya. Justru, bisa menjadi awal dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Jika Anda mau mengambil langkah pertama hari ini, mulailah dari hal kecil. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, dan suatu hari nanti Anda akan melihat kembali ke masa sekarang dengan rasa syukur karena telah berani mengambil keputusan untuk berubah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.